Selamat datang di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Fakultas Farmasi hadir sebagai fakultas yang ingin mewujudkan mimpi sebagai fakultas yang inovatif, terkemuka pada tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains teknologi kefarmasian dan farmasi klinik komunitas, serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam pharmaceutical care berdasarkan moral agama. Di era yang modern ini, farmasi hadir melewati perjalanan setengah abad yang luar biasa dengan menggelar pendidikan akademik dan profesi seperti program studi sarjana, pendidikan apoteker, magister farmasi klinis, magister ilmu farmasi, dan doktor ilmu farmasi, mengembangkan sains, pengabdian masyarakat dan kolaborasi demi terciptanya Smart University. Aktivitas kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga menghasilkan output unggul, dibarengi dengan penelitian staf pengajar yang didanai dari hasil joint research dan juga pemerintah, hibah dana kerjasama dengan mitra luar negeri. Hasilnya, beberapa staf pengajar telah memperoleh penghargaan dari DY Prize Foundation Amerika Serikat, Kemenristek, Media Nasional, sampai Bakri Award ke-12 di bidang kesehatan. Sementara itu, lebih dari 50 kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Farmasi Unair per tahunnya. Kegiatan Pengmas tersebut meliputi Pengmas lokal, area wilayah Surabaya, Pengmas regional meliputi area Gerbang Kertasusila, bahkan Provinsi Jawa Timur, dan Pengmas nasional yang diadakan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain Maumere NTT, Lombok, dan Kalimantan Timur. Keunggulan institusi ditentukan oleh inovasi, implementasi teknologi, dan networking. Fakultas Farmasi mengembangkan program networking akselerasi menuju Smart University. Dalam mewujudkan Smart University, terkait dengan pengembangan networking, baik dalam negeri maupun luar negeri, seluruh aspek Tridharma perguruan tinggi. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terakreditasi unggul LAMPTKes, terakreditasi internasional ASIN, tersertifikasi ASEAN University Network, terus menjaring mahasiswa internasional dan dosen pengajar berlevel internasional di seluruh aspek Tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi internasional telah terjalin dengan perguruan tinggi farmasi di seluruh benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Kerjasama pendidikan dapat dilihat dari berbagai ekspertis dosen pengajar di seluruh mata ajar, berbagai kemitraan perguruan tinggi, dan lembaga terkait pendidikan. Kerjasama riset ditunjukkan dengan joint publication, international consortium, asosiasi profesi internasional, serta beberapa penghargaan internasional bereputasi yang diperoleh Civitas Academica. Produk riset berstandar nasional telah dapat diterima menjadi pilihan masyarakat. Dalam community services, ekspertis dan kepakaran dosen Fakultas Farmasi UNAIR diakui oleh masyarakat sebagai konsultan dan tenaga ahli. Aktivitas kerjasama Fakultas Farmasi telah memberikan aspek yang signifikan dalam aspek good health and well-being di parameter Sustainable Development Goals. Terus melebarkan sayapnya, menjaring networking bersama top 100 world class university pharmacy untuk mensejajarkan posisinya di kancah dunia. Farmasi Universitas Airlangga punya daya saing yang diakui dengan keberadaan sumber daya tangible dan intangible resources. Hasilnya, sumber daya mengantarkan mahasiswa meraih prestasi regional, nasional, dan internasional. Ini juga tidak lepas dari dukungan sarana prasarana sesuai dengan SN Dikti, yaitu telah memiliki peralatan dan media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi, kelas, instrumen eksperimen di lab yang terpusat di Gedung Nanizar Zaman Yunus berlantai 10 di Kampus J. Fakultas Farmasi juga melahirkan produk-produk sediaan obat, baik obat tradisional berupa obat herbal terstandar maupun formula obat modern, isolasi dan sintetis senyawa, bahan alam yang telah memperoleh haki, pemenuhan layanan jasa, dan peningkatan pengetahuan masyarakat.
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga selalu berkomitmen untuk senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pengembangan pendidikan berkualitas, penelitian bermanfaat, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dengan para stakeholder, perguruan tinggi, rumah sakit, industri farmasi, serta lembaga pemerintahan sebagai wujud keberadaan kami dalam rancangan Smart University. Hadirin yang terhormat, beberapa saat lagi upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 akan segera dimulai. Untuk itu, perkenankanlah kami memberikan sedikit uraian mengenai upacara ini.
Upacara ini merupakan upacara pengucapan dan pengukuhan sumpah atau janji apoteker sebelum melakukan praktek profesi di masyarakat, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962. Dewan Sidang Upacara Pengucapan Lafal Sumpah atau Janji Apoteker terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ketua Komite Farmasi Nasional, dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Upacara ini dipimpin oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Profesor Apoteker Junaidi Khotib, Sarjana Sains, Magister Kesehatan, PhD. Dalam upacara ini, para apoteker baru yang telah mengucapkan sumpah atau janji diserahkan kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adapun para apoteker baru yang akan mengucapkan sumpah atau janjinya pada upacara hari ini, sejumlah 20 apoteker dan tertuang dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga nomor 43/UN 3.1.5/2021. Hadirin yang terhormat, demikianlah sedikit uraian mengenai upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021. Kami persilahkan hadirin untuk mengikuti. Hadirin yang terhormat, upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 akan segera dimulai. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ketua Komite Farmasi Nasional, dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Himne Airlangga. Dewan sidang dipersilahkan duduk. Upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 dibuka oleh Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, yaitu Rektor Universitas Airlangga pada pagi hari ini diwakili oleh Profesor Dr. Bambang Sektiari selaku Wakil Rektor untuk akademik, mahasiswa, dan alumni. Ketua KFN yang diwakili oleh anggota KFN yaitu Profesor Apoteker Dr. Umi Atiyah. Kemudian Ketua IAI yang pada pagi hari ini diwakili oleh Pengurus Pusat IAI yaitu Bapak Apoteker Dr. Andes Toto, terima kasih kehadirannya. Serta kami sampaikan hormat kami kepada Direktur ataupun juga
lembaga, institusi mitra pembelajaran untuk program studi profesi apoteker, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Kota Surabaya. Tentu kami sampaikan terima kasih selama ini supporting di dalam pembelajaran program profesi apoteker. Pagi hari ini tentu kami sampaikan hormat kami kepada setiap perwakilan yang telah hadir pada media Zoom. Kemudian direktur ataupun juga pimpinan industri farmasi yang juga terlibat dalam proses pembelajaran seperti halnya PT Dexa Medica, PT Daewoo Invion, PT Meiji, PT Widatra Bakti, PT Kalbe Farma, Kimia Farma, Bio Farma, serta Farma Laboratorium, dan juga berbagai industri yang selama ini terlibat. Kepala Balai Besar POM Surabaya atau yang mewakili, serta para hadirin semua, dan tentu saja yang paling berbahagia pada pagi hari ini adalah lulusan apoteker baru periode 111, serta orang tua yang memang selama ini melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran bersama kami. Tentu pada pagi hari ini hal yang sangat membahagiakan kita semua. Oleh sebab itu, izinkanlah kami dengan mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan kelulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga nomor 43 /UN 3.1.5/2021. Yudisium mahasiswa peserta program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 111 semester gasal tahun akademik 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat yudisium mahasiswa peserta program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 111 pada akhir semester gasal tahun akademik 2020-2021 tanggal 24 Februari 2021, memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa pada akhir semester gasal tahun akademik 2020-2021 yang dinyatakan lulus program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 111, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021, Dekan Profesor Apoteker Junaidi Khotib, MKes, PhD.
lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga nomor 43 garis miring UN 3.1.5 garis miring 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 111 pada semester gasal tahun akademik 2020-2021. 1. Ardian Destantio Firmansyah. 2. Hafiza Aulia Asmi. 3. Reza Fajar Kurniawan. 4. Nia Safitri. 5. Syahma Hani. 6. Oki Safitri Zaini. 7. Anissa Riza Safana. 8. Muhammad Faiz Fauzan Adima. 9. Safaatul Laisa. 10. Ruswin Nona Amine. 11. Feriko April Dwi Prayitno. 12. Fitri Puspitasari. 13. Mita Ayu Ardita. 14. Dita Erin Martina. 15. Koni Nadia Ayun Ersalin. 16. Arteswara Nandi Wardana. 17. Emilia Primadasari. 18. Ahmad Nugroho Wicaksono. 19. Feli Mandauni. 20. Eri Puspitasari. Dekan Profesor Apoteker Junaidi Khotib MKes PhD. Pengucapan lafal Sumpah Apoteker dipimpin oleh Ketua Komite Farmasi Nasional. Kepada para calon apoteker baru yang akan mengucapkan lafal sumpah atau janji apoteker secara daring, dimohon untuk memposisikan video dan audio dalam keadaan menyala, duduk tegap, dan meletakkan tangan kanan di atas kitab suci, serta didampingi oleh seorang saksi orang tua untuk melafalkan sumpah apoteker. Kepada audiens lain, dimohon untuk memposisikan video dan audio dalam keadaan mati. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Apoteker Umi Atiyah Magister Sains sebagai perwakilan dari Komite Farmasi Nasional dipersilahkan. Saya memulai mengambil sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Ambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Islam. Kristen Protestan. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya guna kepentingan kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam
bahwa saling diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan saya sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan. Bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Saya tidak terpengaruh oleh kebangsaan, kesukuan, partaian, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsafan. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan sumpah menurut agama Islam. Kepada rohaniawan agama Islam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan sumpah yang baru saudara ikrarkan. Saudara sebagai orang Islam, semoga bisa melaksanakan semua yang baru saudara ikrarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kalian, karena tiada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengukuhan lafal sumpah saudara, silakan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan sumpah menurut agama Kristen Protestan. Kepada rohaniawan agama Kristen Protestan dipersilakan. Shalom. Anak-anakku yang kuasihi, engkau telah mengikrarkan janjimu bukan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum saya teguhkan janjimu, maka saya akan membacakan firman Tuhan yang berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang hidup. Pada jam pagi ini Tuhan, anak-anak kami telah mengikrarkan janjinya, bukan hanya di hadapan manusia, tapi teristimewa di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus meneguhkan, memampukan anak-anak kami untuk melakukannya seturut firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, anak-anakku, dengan otoritas Tuhan aku teguhkan ikrar-Mu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang hidup. Amin. Amin. Shalom. Penandatanganan dan penyerahan surat sumpah oleh Ketua Komite Farmasi Nasional. Kepada seluruh apoteker baru, dipersilahkan untuk menandatangani surat sumpah secara daring.
Kepada seluruh apoteker baru, dipersilahkan untuk menunjukkan surat sumpah yang telah ditandatangani. Penyerahan surat tanda registrasi apoteker oleh Ketua Komite Farmasi Nasional. Penyerahan sertifikat kompetensi apoteker oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Penyerahan sertifikat profesi apoteker oleh Dekan dan Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. Apoteker Ardian Destantio Firmansyah, Sarjana Farmasi. Apoteker Hafiza Aulia Asmi, Sarjana Farmasi. Apoteker Reza Fajar Kurniawan, Sarjana Farmasi. Apoteker Nia Safitri, Sarjana Farmasi. Apoteker Syahma Hani, Sarjana Farmasi. Apoteker Oki Safitri Zaini, Sarjana Farmasi. Apoteker Anissa Riza Savana, Sarjana Farmasi. Apoteker Muhammad Faiz Fauzan Adima, Sarjana Farmasi. Apoteker Safaatul Laisa, Sarjana Farmasi. Apoteker Ruswinona Amina, Sarjana Farmasi. Apoteker Feriko April Dwi Prayitno, Sarjana Farmasi. Apoteker Fitri Puspitasari, Sarjana Farmasi. Apoteker Mita Ayu Ardita, Sarjana Farmasi. Apoteker Dita Erin Mardina, Sarjana Farmasi. Apoteker Koni Nadia Ayun Ersalin, Sarjana Farmasi. Apoteker Arteswara Nandi Wardana, Sarjana Farmasi. Apoteker Emilia Primadasari, Sarjana Farmasi.
Apoteker Ahmad Nugroho Wicaksono, Sarjana Farmasi. Apoteker Eri Puspitasari, Sarjana Farmasi. Apoteker Feli Mandauni, Sarjana Farmasi. Pemberian penghargaan kepada lulusan program studi pendidikan profesi apoteker dengan nilai indeks prestasi kumulatif terbaik. Penghargaan diberikan kepada Apoteker Feli Mandauni, Sarjana Farmasi dengan IPK 3,66, putra dari Bapak Dr. Mulin Romanov Simangunsong, Magister Kesehatan, dan Ibu Tambok Simanjuntak. Selamat kepada Saudara Feli dan juga orang tua yang berbahagia pada pagi hari ini. Selamat dan sukses untuk ke depan. Kami persilahkan untuk foto bersama secara daring. Pemberian penghargaan Deksa Award disaksikan oleh Dekan. Penghargaan Deksa Award diberikan kepada Apoteker Feli Mandauni, Sarjana Farmasi. Kepada perwakilan PT Deksa Medika, Bapak Franciscus Saverius Fernandes, Sarjana Ekonomi, selaku Corporate Branding, kami persilakan untuk memberikan award. Kami persilahkan untuk foto bersama secara daring.
Penyerahan apoteker baru oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur yang diwakili oleh Apoteker Mahardian Rahmadi, Sarjana Sains, Master of Science, PhD. Perdagangan farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mewakili Ketua PDIAI Jawa Timur, berikut ini daftar nama apoteker baru Farmasi Universitas Airlangga. Dengan ini kami menyerahkan apoteker baru sejumlah 20 orang yang telah siap untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia di Jawa Timur. Terima kasih, kami menerima apoteker baru tersebut dan kami akan berikan pembinaan sehingga dapat menjalankan dharma baktinya dan meningkatkan eksistensi apoteker di masyarakat sesuai etik dan hukum yang berlaku. Terima kasih, Jaya Apoteker. Kami persilahkan untuk foto bersama secara daring. Penyerahan apoteker baru oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Apoteker Susilo Ariwardani, Sarjana Sains, Magister Kesehatan, selaku Koordinator Tugas Harian Kepala Seksi Dokter. Nah, salah satunya untuk yang perpanjangan, kadang kami meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang pada pagi hari ini diwakili senior saya, ini Bu Apoteker Ari Wardani, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Pada pagi hari ini kami sampaikan daftar nama lulusan apoteker baru Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sebanyak 20 orang. Saya serahkan kepada saudara dan saya terimakan ini sebagai daftar untuk memperkuat barisan apoteker dalam memberikan layanan kesehatan. Ya, jangan sampai. Terima kasih. Kami menerima apoteker baru tersebut. Semoga dapat berperan serta aktif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kepada para apoteker baru, selamat atas kelulusan saudara. Terima kasih. Terima kasih, Jaya Apoteker. Jaya Apoteker. Silakan untuk foto bersama secara daring. Penyerahan apoteker baru dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Komisariat Fakultas Farmasi, yang diwakili oleh Dr. Andes Apoteker Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Komisariat Fakultas Farmasi. Dan pada pagi hari ini PPIK diwakili oleh Pak Wahyudi. Tentu kami sangat berterima kasih dan berbangga. Ya. Pada pagi hari ini kami serahkan daftar nama 20 lulusan program studi profesi apoteker untuk memperkuat barisan alumni di dalam memberikan impact pada pembangunan negeri ini. Dan tentu saja juga memperkuat barisan Alfas ya, untuk mendukung
bagaimana peran apoteker pada masyarakat. Berikut ini daftar apoteker baru periode 111. Terima kasih. Kami menerima para apoteker baru tersebut dan kami lakukan pembinaan sehingga dapat mengharumkan nama alma mater tercinta Universitas Airlangga. Selamat pada apoteker baru. Jaya Apoteker. Jaya Apoteker, Jaya Alfas. Jaya Alfas. Para apoteker baru dipersilakan untuk bersama-sama menyematkan pin di dada sebelah kiri. Kami persilahkan untuk foto bersama secara daring. Sambutan Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Profesor Dr. Apoteker Umi Atiyah, Magister Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan saya membacakan sambutan Ketua Komite Farmasi Nasional pada pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada tanggal 17 Maret 2021. Yang saya hormati, Rektor Universitas Airlangga, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor AMA, Profesor Bambang Sektiari, Dr. Hewan DIA, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Profesor Apoteker Junaidi Khotib PhD, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Airlangga, Dr. Yunita Nita, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Besar POM Surabaya, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Dr. Aristoto Sujianto Apoteker, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Provinsi Jawa Timur, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua, wali apoteker yang berbahagia, serta para apoteker yang bersumpah hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Saya akan memulai pidato ini dengan sebuah pantun. Hari ini hujan turun rintik-rintik, terlihat burung terbang di angkasa. Selamat kepada apoteker yang baru dilantik, jadilah kebanggaan orang tua dan bangsa. Saudara apoteker baru yang saya cintai, selamat kepada saudara apoteker yang telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker dan dilantik pada hari ini. Saya turut bangga atas gelar yang baru disandang oleh lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada hari ini. Kebanggaan ini saya harap juga dirasakan oleh saudara yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji.
Pada hari ini, para apoteker baru telah menerima dokumen tertulis sebagai bukti bahwa saudara layak menyandang profesi sebagai apoteker. Ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi masing-masing merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan pengetahuan dan kompetensi, serta surat tanda registrasi apoteker yang merupakan dokumen pemberian kewenangan dari pemerintah untuk melakukan praktek kefarmasian. Selamat dan berbanggalah untuk itu. Apoteker baru yang saya banggakan, menurut Undang-Undang 36 tahun 2014, pasal 11 ayat 6, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karenanya, apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 dengan cara mengkomunikasikan tentang mutu, kemanfaatan atau khasiat, dan keamanan vaksin kepada masyarakat dengan menggunakan fakta-fakta ilmiah agar masyarakat termotivasi untuk divaksinasi. Di samping itu, seorang apoteker juga harus ikut serta melaporkan apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI atau efek samping yang terjadi. Berikut ada pantun lagi dari Ketua Komite Farmasi Nasional. Mobil harus diisi bensin agar bisa melaju dengan cepat. Ayo kita sukseskan program vaksin agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketika apoteker menjumpai atau menerima konsultasi dari pasien, jika pasien tidak bergejala batuk, panas, dan kesulitan bernafas, dan tidak diketahui apakah pernah kontak dengan pasien suspek dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah wabah, maka pelayanan kefarmasian minimal yang dapat dilakukan adalah 1. Berikan perasaan tentram dan aman, yaitu over reassurance, jangan menakut-nakuti. Yang kedua, berikan edukasi tentang langkah pencegahan. Yang ketiga, sarankan social distancing, usahakan tetap di rumah, tidak keluar rumah jika memungkinkan, dan tidak melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri bila bukan suatu hal yang sangat mendesak. Yang keempat, memberikan informasi dasar berdasarkan fakta dan saran, baik secara lisan ataupun tulisan. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, sejawat apoteker dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat kepada para orang tua atau wali apoteker yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga atas kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global. Apalagi saya dengar tadi dari Bapak Dekan bahwa periode ini lulusan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 100% lulus uji kompetensi apoteker. Untuk itu selamat Pak Dekan. Para apoteker baru yang saya hormati, selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan sampaikan satu pantun terakhir. Ke India lihat Sungai Gangga, tidak lupa membeli baju. Buatlah orang tua dan dosen bangga, apoteker unggul Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Apoteker Dr. Andes Purwadi MMMI. Sambutan Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. Kepada Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Dr. Hewan, DEA, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Profesor Junaidi Khotib, dan tentu para wakil dekan fakultas, para guru besar dan para senior yang hadir, ketua dan sekretaris BPF, ketua pengurus pusat Komite Farmasi Nasional Prof. Umi Atia Apoteker, ketua pengurus pusat atau yang mewakili dari Ikatan Apoteker Indonesia, Dr. Andes Toto Sujianto, Apoteker MKes, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Tadi ada dari mitra ini, dari PT Dexa Medica, Pak Franciscus Xavierus Fernandes, dan tentu Ketua IKA atau Alfas Ketua Ikatan Alumni Farmasi, Dr. Andes Apoteker Wahyudi, para Ketua Departemen, KPS, dosen serta tenaga pendidikan, dan tentu para apoteker baru yang sudah melafatkan dan dikukuhkan sumpahnya, sudah dilantik, yang sangat berbahagia beserta para orang tua, istri, suami, serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita sudah dapat hadir dalam acara yang sakral dan membahagiakan ini, yaitu upacara pengucapan lafal sumpah apoteker periode 111 program studi apoteker Fakultas Farmasi yang dilaksanakan secara, ini tetap blended Prof. Jun blended, jadi ada offline tapi mayoritas online dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan prosedur ini insya Allah sudah kita lakukan sejak 1 tahun yang lalu. Karena kondisi pandemi COVID-19. Walaupun saat ini ada optimisme yang menyebar bahwa pandemik akan segera berakhir dengan melandainya kasus dan morbiditas serta masifnya program vaksinasi yang para dekan mungkin juga sudah mulai vaksin pertama, Prof. Jun juga mungkin, yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah di tanah air. Perkenankan saya menyampaikan salam dan selamat dari Pak Rektor, Profesor Muhammad Nasih, bagi kita semua. Para apoteker baru yang berbahagia, dengan disumpahnya Anda sebagai apoteker, berarti UNER menambah kontribusi yang besar terhadap bangsa dan masyarakat dengan tambahan 20 apoteker baru. Selamat pada Anda semua, para orang tua, pimpinan, dosen, dan pembimbing yang telah berhasil dalam mendampingi perjuangan saudara untuk mencapai salah satu titik puncak pendidikan profesi Anda. Sobat apoteker baru dan hadirin yang berbahagia, dengan saudara telah sadar melafatkan sumpah serta dikukuhkan oleh rohaniwan sebagai apoteker, maka saya percaya bahwa para saudara-saudara sekalian sudah memiliki dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi keilmuan dan keahlian profesi yang sangat-sangat memadai. Oleh karena itu, kami harapkan saudara sekalian dapat segera memanfaatkan secara optimal potensi keilmuan dan keahlian yang Anda miliki di masyarakat luas yang telah menunggu kiprah dan kontribusi saudara-saudara sekalian. Fakultas Farmasi UNER telah memberikan bekal dan kompetensi terbaik pada Anda sebagai apoteker. Maka saat ini merupakan awal dari masa pembuktian bagi Anda untuk
mengabdikan ilmu dan keahlian Anda di masyarakat luas, membantu menyelesaikan berkolaborasi dengan sejawat dari berbagai bidang keilmuan untuk menyelesaikan kompleks problem yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara saat ini. Saudara perlu berbangga karena profesi saudara adalah profesi yang sangat mulia. Profesi apoteker berkaitan dengan tujuan hidup manusia, bahkan tujuan setiap negara, yaitu mencapai kesejahteraan. Bukan saja kesejahteraan di dunia, tapi juga di akhirat. Mengapa? Ya karena kita semua adalah umat beragama. Dan agama mengajarkan kepada kita untuk mencapai kebahagiaan yang lengkap fid dunya wal akhirah. Kesejahteraan dunia dan akhirat ini erat sekali dengan profesi saudara karena banyak berkaitan dengan kesehatan manusia dan masyarakat. Asy-Syatibi menyatakan bahwa kebahagiaan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar az-zaruriyah yang merupakan tujuan dari syariah, yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan serta harta. Jika kita renungkan, itu semua berkaitan dengan kesehatan, bidang yang saudara-saudara geluti nanti. Kelima kebutuhan dasar ini hanya bisa terpenuhi ketika seseorang dalam kondisi sehat, rohania maupun jasmania, yang mana saudara-saudara sebagai apoteker berkontribusi besar dalam menjamin ketercapaiannya. Para apoteker baru yang berbahagia, dalam menjalankan profesi ini, tantangan bagi saudara ke depan tidak ringan. Masalah di bidang kesehatan menjadi semakin kompleks dan lintas sektoral. Karena itu, mutlak diperlukan integrasi dan interaksi dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Artinya, jika ingin profesi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberi kemanfaatan seoptimal mungkin bagi masyarakat, maka diperlukan kolaborasi yang bersifat multidisipliner. Karena itu, saudara-saudara jangan berhenti belajar, baik secara formal pada jenjang yang lebih tinggi, maupun belajar dari pengalaman-pengalaman experience untuk semakin memajukan dunia kefarmasian, bidang kesehatan, dan juga kesejahteraan umat manusia. Sebagai apoteker baru, mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri. Sebab saudara tumbuh kembang dari sebuah alma mater yang bereputasi sangat baik dan secara teguh memegang tradisi excellence with morality. Ya, UNAIR adalah salah satu dari universitas terbaik di dunia. QS Ranking yang merilis rankingan terbarunya menempatkan UNAIR di posisi 521 sampai 530 terbaik dunia. Naik signifikan dari sebelumnya. Ini juga sekaligus menjadikan UNAIR sebagai kampus terbaik keempat di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan di Indonesia ini ada lebih dari 4.700 perguruan tinggi. Nomor 4. Untuk beberapa kategori sebenarnya UNAIR sudah berada di peringkat 200 dan 300 dunia. Employer reputation misalnya kini berada di peringkat 272 dan academic reputation ada di peringkat 350. Dua kategori ini menunjukkan bahwa reputasi akademik dan lulusan UNAIR sudah diakui di level global. Academic reputation menunjukkan reputasi akademik UNAIR di mata dunia internasional, utamanya para pakar keilmuan dunia. Dan employer reputation menunjukkan reputasi UNAIR dalam dunia kerja dan dunia usaha. Ini artinya pendidikan di UNAIR sangat dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional. Lulusan UNAIR dipercaya oleh dunia kerja dan mereka siap menerima lulusan-lulusan UNAIR di lingkungan kerja mereka. Pada perangkingan Kemendikbud ini kita tentu akan sangat-sangat berusaha keras agar kita menjadi yang terbaik
walaupun mungkin juga sangat-sangat sulit. Sobat apoteker baru dan hadirin yang berbahagia, hal yang paling utama apapun dan dimanapun Anda semua berkiprah dan mengabdikan keahlian Anda, maka ingatlah bahwa Anda semua terikat dengan sumpah profesi. Oleh sebab itu, tetaplah memegang teguh martabat, nilai-nilai luhur dan terhormat dari profesi apoteker, serta implementasikan keahlian saudara dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan standar profesi. Memegang teguh etika terhadap profesi, etika terhadap klien, etika terhadap sejawat, etika terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat akan menjamin Anda akan menjadi apoteker yang profesional, excellent with morality. Berkiprahlah sebagai apoteker alumni UNER yang hebat, humble, helpful, honestly, excellent, brave, agile, dan transcendent. Saudara-saudara apoteker baru dan hadirin yang berbahagia, jaga kemuliaan profesi dan juga nama baik alma mater tercinta di dalam setiap kiprah dan perilaku baik sebagai apoteker maupun sebagai alumni Universitas Airlangga yang tercinta. Saat ini sungguh sangat diperlukan karya nyata Anda semuanya untuk memberikan sumbangsih dan pengorbanan, mengukir prestasi, mengabdi, berdharma bakti suci, dan berjasa mulia bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan negara melalui profesi mulia saudara apoteker. Selamat berkarya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik, hidayah, dan maunanya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan wakil orang tua dari apoteker baru. Kepada orang tua dari apoteker Arteswara Nandi Wardana Sarjana Farmasi, Dr. Dwi Windyastuti Budri Hendrarti, Doktoranda Master of Art, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga dan yang mewakili, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Airlangga, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Besar atau Balai POM di Surabaya, Ketua Komite Farmasi Nasional, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Pengurus Daerah IAI Provinsi Jawa Timur, para rohaniawan, para tamu undangan, orang tua wali apoteker yang berbahagia, serta para anak-anakku apoteker yang bersumpah yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk semuanya. Saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kurnia sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang saya banggakan ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua keluarga, para sahabat, dan seluruh sivitas akademika di Fakultas Farmasi. Perkenalkan saya Dr. Dwi Windyastuti, ibunda dari Arteswara Nandi Wardana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan dua patah kata sebagai perwakilan dari orang tua mahasiswa. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada anak saya, Arteswara, dan saudara-saudari apoteker semua yang telah mengucapkan sumpah ya, apoteker dan dilantik pada hari ini
Saya selaku orang tua turut bangga dan bahagia ya atas kelulusan semua anak-anak ini, anak-anak kami ini dengan gelar baru yang disandang sebagai apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Pada hari ini yang berbahagia, kami selaku orang tua mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan mendidik anak kami, bahkan mungkin mendukung anak kami selama kuliah di Fakultas Farmasi, ya, sehingga sampai pada pencapaian sebagai apoteker yang disumpah pada hari ini. Kami berharap dengan bekal gelar apoteker tersebut, anak-anak kami akan dapat meraih masa depan dan cita-citanya lebih baik dan lebih tinggi. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan atas bantuan yang telah diberikan kepada anak-anak kami serta kerjasamanya dalam mengurus mungkin terkait dokumen dan sebagainya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen, pengampu dan pengajar di pendidikan apoteker Fakultas Farmasi yang telah memberikan ilmu, ya, juga kepada stakeholder ketika anak-anak kami harus mengikuti PKP yang telah membantu mendukung sehingga tercapai cita-cita anak-anak kami menjadi seorang apoteker. Harapan saya untuk para apoteker baru ini, anak-anakku selamat berjuang, ya. Kelulusan serta gelar yang telah kalian raih hari ini bukanlah mungkin sebuah akhir dari sebuah perjuangan atau perjalanan hidup Anda. Tetapi justru hari ini adalah awal dari gerbang menuju perjuangan yang sesungguhnya bagi anak-anak kami semua ini. Pendidikan yang diraih pada hari ini tidak cukup, ya, tidak cukup untuk membuat kalian menjadi sukses. Sebab persaingan di dunia luar sana, di dunia kerja sangat ketat. Saya berharap anak-anakku harus mempertanggungjawabkan semua gelar profesi yang telah kalian sandang pada hari ini, ya. Gelar tersebut hanya merupakan salah satu bekal, ya, salah satu bekal yang diperlukan menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan kompleks. Kerja keras, kepintaran, kecerdasan, ataupun kreativitas serta inovasi itu menjadi modal yang sangat dibutuhkan di masa mendatang. Tentunya harus didukung oleh akhlak yang baik. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Wakil Rektor AMA, excellent with morality yang harus kita junjung walaupun kita sudah menjadi alumni dari Fakultas Farmasi ini. Anak-anak harus tetap menjaga marwah profesionalitas seorang apoteker. Dengan anak-anakku punya kesemuanya, saya berharap sebagai orang tua kalian akan dapat menjadi manusia yang lebih baik, dapat memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat luas bagi masyarakat. Oke. Pesan kami kepada anak-anakku, carilah kebahagiaan hidup kalian dengan sebaik-baiknya. Dengan bekal ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah di pendidikan apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Jagalah nama baik keluarga dan bawalah bangga citra kampus Universitas Airlangga di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sivitas
akademika di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi anak-anak kami sepanjang studi di Fakultas Farmasi, khususnya di pendidikan profesi ini. Dan saya ucapkan selamat kepada semua anak-anakku yang telah mengucapkan sumpah apoteker dan dilantik pada hari ini. Apabila selama anak-anak kami berproses di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini, ada hal yang mungkin membekas di hati, baik maupun buruk dari putra-putra kami, saya sebagai perwakilan orang tua apoteker baru, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya memohon maaf apabila ada salah kata selama memberikan sambutan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Apoteker Baru oleh Apoteker Feli Mandauni, Sarjana Farmasi. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Airlangga maupun yang mewakili, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, beserta jajaran pimpinannya, Ketua Komite Farmasi Nasional, Ketua Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, para dosen di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, para preseptor PKPA Puskesmas, apotek, rumah sakit, dan industri, para tamu undangan, dan para orang tua mahasiswa maupun mahasiswa yang saya muliakan, serta teman-teman apoteker yang saya cintai. Saya Feli Mandauni, mewakili apoteker baru lulusan program studi profesi apoteker periode 111, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga acara pengucapan lafal sumpah apoteker ini dapat terlaksana dengan baik. Meskipun dalam segala keterbatasan kondisi yang ada, saya ingin menyampaikan sedikit perjuangan yang telah dilalui dan tentang terima kasih yang tiada akhir. Teman-temanku sekalian, sebuah sumpah telah kita ikrarkan. Singkat, namun proses dan perjuangan di baliknya tidak bisa kita abaikan. Tentu tak terlepas dari tantangan, tetapi segala lelah yang kemarin kita alami telah menjadi senyum pada hari ini. Maka berbahagialah. Kita boleh terpisah secara fisik di momen sakral ini. Namun hati kita tetap satu. Hati yang senantiasa berbahagia karena langkah-langkah yang lalu telah berhasil menghantarkan kita menjadi apoteker yang berkompeten. Mari transformasikan api semangat dan kebahagiaan dalam diri kita agar menjadi insan yang bermanfaat. Tugas kita tidak ada ringan. Dikala seluruh tanggung jawab itu datang, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai lebih dari sekedar mencari rezeki. Melainkan, poin terpentingnya adalah apakah kita bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Bukankah sejatinya itu adalah esensi dari profesi kita? Ya, menghadirkan solusi untuk masyarakat yang kesulitan dan membutuhkan. Tugas kita memang mulia, tapi jangan berlebihan pula dalam berbangga diri. Seperti ilmu padi, semakin berisi maka akan semakin menunduk. Masyarakat akan memahami dan mencintai keberadaan kita bila apa yang kita lakukan itu datangnya dari hati. Segala yang berasal dari hati akan sampai ke hati yang lainnya. Dikala kita merasa akan menyerah, namun kata bangkit selalu saja hadir karena terlintas wajah-wajah yang kita kasihi, yang ikut memperjuangkan harapan-harapan kita, maka di hari ini ucapkanlah terima kasih. Berilah pelukan kepada orang tua kita tersayang atas apa yang telah kita raih pada hari ini. Tak lupa masa-masa tersulit di mana dunia berubah seketika, yang semula komunikasi langsung dengan bertatap muka, beralih menjadi serba virtual menggunakan Zoom, Google Meet, dan aplikasi daring lainnya. Sebuah tantangan tersendiri yang mengharuskan kita untuk beradaptasi.
Bapak dan Ibu dosen, serta preseptor yang tak henti-hentinya membantu proses internalisasi pemahaman kita seutuhnya, supaya menjadi lulusan apoteker yang berkompeten. Beliau-beliau adalah sosok-sosok yang mampu menumbuhkan keyakinan dalam diri, menopang kita agar selalu fokus dengan tujuan, dan mendidik kita agar menjadi apoteker yang kuat mental. Motivasi terkuat mengapa kita mampu menjalani semuanya hingga hari ini adalah tentu tidak terlepas dari jerih payah dan dukungan dari orang tua, dosen-dosen, staf maupun karyawan, dan teman yang turut membantu kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Terakhir, mengutip pepatah dari seseorang bahwa orang tidak peduli seberapa hebat kita, orang juga tidak peduli seberapa kayanya kita, dan orang juga tidak peduli seberapa pintarnya kita. Yang mereka pedulikan adalah apakah keberadaan kita memberikan manfaat untuk mereka. Dimanapun kita berada setelah ini, semoga selalu dalam lindungannya. Semoga Tuhan segera mengangkat wabah ini. Mari kita terus laksanakan dan gemakan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, rajin cuci tangan, menerapkan physical distancing di era new normal, serta mencukupi kebutuhan gizi tubuh. Kondisi tersulit bukanlah suatu hambatan berarti. Kuncinya adalah bagaimana kita sebagai apoteker Airlangga dalam menyikapi segala kondisi yang ada demi mengabdi kepada nusa, bangsa, dan negara. Jayalah Airlangga, jayalah apoteker Indonesia, sehatkan bangsa. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 ditutup oleh Dekan. Telah selesai setiap tahap pembelajaran untuk anak-anakku, untuk lulusan apoteker program profesi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Dan pagi ini saudara semua telah mengangkat sumpah apoteker. Artinya saudara telah menggapai mimpi saudara. Tetapi saya mengingatkan, menggapai mimpi hanya terjadi pada saat tidur. Ya. Hari ini saudara bangkit, saudara bangun, ya, dan kemudian mengukir prestasi, berkarya untuk masyarakat dan negeri ini dengan nilai organisasi kita excellent with morality. Tunjukkan saudara telah ditempa pada lembaga pendidikan yang mempunyai reputasi yang sangat baik. Saudara menjadi lulusan yang unggul, yang mampu memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kontribusi saudara pada industri farmasi dalam hal pengembangan obat dan menjamin kualitas dari obat, perumahsakitan, komunitas, dan perapotikan, tentu keberadaan saudara dalam memberikan layanan pada masyarakat sangat diperlukan. Demikian juga dengan layanan-layanan kesehatan yang lain. Dan pada pagi hari ini tentu para mitra telah hadir pada Sumpah Apoteker. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh mitra industri yang telah memberikan pembelajaran yang sangat baik kepada anak-anak kita. Untuk rumah sakit juga demikian, pada pagi hari ini Rumah Sakit Universitas Airlangga yang diwakili oleh Dr. Afif dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar dan juga Rumah Sakit Ramelan, Angkatan Laut Ramelan, kami tentu sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian juga pada perapotikan, ini para apoteker penanggung jawab apotik yang telah bergabung pada pagi hari ini tentu kami sampaikan terima kasih. Demikian juga yang
berada pada layanan yang lain di instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan dan Badan POM. Tentu apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan. Kepada orang tua, saya rasa saatnya kita meletakkan kepercayaan utuh kepada anak-anak kita karena ternyata mereka sudah mampu menunjukkan prestasi yang sungguh sangat baik. Oleh sebab itu, letakkan tanggung jawab pada pundak-pundak mereka untuk mengabdi demi masa depan, demi masyarakat, dan demi negeri ini. Oleh sebab itu, mari kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya. Demikian juga dengan pembelajaran yang ada di Fakultas Farmasi, tentu ini sangat memungkinkan untuk pembelajaran berkelanjutan. Kami juga menyediakan pembelajaran untuk S2 Ilmu Farmasi dan Magister Farmasi Klinis bagi lulusan baru tentu sangat terbuka untuk mengikutinya. Kepada seluruh sivitas akademika, tentu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menghasilkan lulusan yang sungguh sangat hebat pada pagi hari ini. Dan tentu saja pada bagian akhir ini dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pengucapan lafal Sumpah Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 ini saya nyatakan ditutup dan selamat kepada anak-anakku untuk berkarya dan memberikan kesuksesan pada masa yang akan datang. Penyerahan tali asih dari apoteker baru kepada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit, Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat, Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat, Himpunan Seminat Farmasi Industri, dan Himpunan Seminat Farmasi Distribusi. Penyerahan tali asih disaksikan oleh Dekan.
Pembacaan doa oleh Apoteker Ardian Destantio Firmansyah, Sarjana Farmasi. Masih ini. Dimohon kepada Apoteker Ardian untuk memposisikan audio dalam keadaan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar Allah senantiasa melindungi, meridhoi, dan mengabulkan cita-cita kita. Saya akan memimpin doa menurut agama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Wahhab, hari ini Engkau beri nikmat dan karunia kepada kami, amanah berupa 3 huruf penuh makna di depan nama kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah amanah ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kami, dan jangan Engkau jadikan amanah ini sebagai pemberat timbangan keburukan kami. Ya Allah, ya Alim, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa kami lemah terhadap diri-diri kami, dan amanah ini terasa berat bagi kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, selamatkanlah lisan kami dari kata-kata dusta dan menyakiti. Selamatkanlah tangan kami dari mengambil yang bukan hak kami. Selamatkanlah kaki kami dari melangkah ke jalan yang Engkau murkai. Sucikanlah hati kami dari kesombongan dan kemunafikan. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati kami. Ya Allah, ya Basit, hari ini Engkau kumpulkan kami dengan orang tua kami, keluarga kami. Engkau goreskan senyum dan air mata sukacita kepada orang tua kami dan keluarga kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami senantiasa membawa senyum dan sukacita bagi orang tua dan keluarga kami. Jagalah agar senyum dan sukacita tersebut tidak hilang akibat perbuatan kami. Ya Allah, ya Mu'iz, hari ini Engkau kumpulkan kami dengan guru-guru kami, para pendidik kami yang merupakan orang tua kedua kami, dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun hal tersebut
tidak mengurangi keinginan kami untuk selalu mendoakan beliau semuanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami senantiasa hormat terhadap guru kami, dan tidak lupa terhadap jasa guru-guru kami. Ya Allah, Ya Wahid, hari ini Engkau kumpulkan kami dengan teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kedua kami, meskipun tidak semua dari kami dapat bertemu secara fisik satu sama lain. Namun kami adalah satu, sehingga kami memohon kepadamu, ya Allah, jangan jadikan kebersamaan ini terakhir bagi kami. Mudahkanlah tolong menolong dan saling menasehati di antara kami. Semoga di kemudian hari kami dapat berjumpa dan berkumpul secara langsung dalam suatu tempat yang sama dan penuh sukacita. Ya Allah, ya Sobur, memang tidak mudah bagi kami melewati momen terindah yang sudah kami nanti, sejak mulai mengenyam pendidikan 5 tahun yang lalu. Dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dengan banyak keterbatasan yang ada. Namun kami yakin, ya Allah, Engkau menyelipkan banyak hikmah di balik semua ini, dan berikanlah kami kesabaran, serta kekuatan untuk menghadapi segalanya di masa pandemi ini. Kami mohon, ya Allah, lancarkanlah dan mudahkanlah niat baik kami untuk segera mengabdikan diri kami, terutama di masa pandemi ini untuk negara tercinta Indonesia. Ya Allah, ya Halim, lindungilah selalu para orang tua kami, para pendidik kami, seluruh tenaga kependidikan, semua pihak yang terlibat dalam acara ini, serta seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali para tenaga kesehatan, dari penyakit yang menjadi permasalahan global ini. Dan berikanlah kesabaran, serta kesembuhan jasmani dan rohani bagi mereka yang sudah terjangkit. Ya Allah, Malikul Mulki, semoga pandemi ini segera usai. Kami yakin Engkau tidak akan menguji kami di luar kemampuan kami. Hanya kepadamu lah kami berlindung, dan memohon pertolongan dari segala mara bahaya. Wahai Allah yang mujib, berbaguslah bagi kami perkara agama kami, yang mana Dia adalah pokok bagi segala urusan kami. Berbaguslah bagi kami perkara dunia kami, yang mana di sanalah kami hidup saat ini. Berbaguslah bagi kami perkara akhirat kami, yang mana di sanalah tempat kembali bagi kami. Ya Allah, ya Kudus, inilah kami, orang yang sengsara dan butuh kepada karunia-Mu. Inilah kami, orang yang ketakutan dan butuh kepada perlindungan-Mu. Inilah kami, orang yang menderita dan butuh kepada rahmat-Mu. Dan inilah kami, orang yang membawa dosa dan butuh kepada ampunan-Mu. Maha suci Engkau, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya kepadamu kami sandarkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 telah selesai. Sebelum acara ditutup, kami mohon kepada yang terhormat Dewan Sidang Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga serta seluruh undangan untuk melaksanakan sesi foto bersama secara daring. Sesi foto ini akan dipandu oleh panitia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan memandu jalannya sesi foto bersama secara daring. Untuk sesi foto ini akan dibagi menjadi 2 sesi.
Untuk sesi foto yang pertama, kami mohon kepada jajaran pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Airlangga untuk memposisikan video dalam keadaan menyala. Kami mohon perkenan undangan lain untuk sementara tidak menyalakan video terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai sesi foto yang pertama. Ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sesi foto selanjutnya adalah dengan seluruh undangan dan hadirin. Kami persilakan untuk dapat menyalakan video. Kami akan ambil foto bersama secara bertahap dengan Dewan Sidang dan seluruh apoteker baru yang telah dilantik pagi ini. Baik, kita akan mulai untuk berfoto. Silakan bagi Bapak Ibu undangan yang belum menyalakan video di kamera laptop atau kamera komputer, dipersilakan untuk dapat menyalakan videonya. Baik, kami masih menunggu, ada beberapa yang belum menyalakan video. Baik, kita akan mulai sesi foto yang pertama. Mohon dapat bersiap di layar kamera masing-masing. 3, 2, 1. Ya, layar selanjutnya mohon masih berpose di depan kamera. Ya, 3, 2, 1. Ya, ini sesi yang terakhir. Baik, silakan bersiap. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara kami kembalikan ke MC. Hadirin yang terhormat, upacara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode ke-111 tanggal 17 Maret 2021 telah selesai. Kami ucapkan selamat kepada para apoteker baru. Selamat berkarya dan terus mengabdi bagi negeri tercinta Indonesia. Jayalah selalu apoteker Airlangga.